Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Hakim. NIM saya 125 127 0056. Saya dari Prodi HTN kelas 2B. Dan saya ingin membuat video studi kasus untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Syifa Konita MH. Langsung saja Ibu, saya ingin membahas studi kasus tentang tragedi meninggalnya sejumlah calon manajer Koperasi Desa Merah Putih pada saat menjalani latihan dasar militer di Satuan Pendidikan TNI. Jadi tragedi meninggalnya sejumlah korban, total ada 5 korban Ibu yang meninggal pada saat menjalani Latsarmil TNI. Nah, kapan sih kejadian ini terjadi? Jadi kejadian ini terjadi itu tidak hanya satu hari saja Ibu, melainkan dari tanggal 17 Juni 2026 sampai dengan 26 Juni ya. Jadi rentan waktunya itu 9 hari. Jadi di 9 hari itu memakan 5 korban. Jadi korban itu meninggal pada saat menjalani Latsarmil TNI di Satuan Pendidikan. Nah, di mana sih kejadian ini terjadi? Jadi kejadian ini tuh tidak hanya di satu tempat saja Ibu, melainkan di beberapa satuan pendidikan TNI yang tersebar di Indonesia. Nah, siapa aja sih yang terlibat? Tentu yang pertama itu ada korban meninggal. Jadi terdapat 5 orang, total ada 5 korban Ibu. Nah, yang kedua ada penyelenggara. Tentu program ini tuh disiasati oleh Kementerian Pertahanan RI, secara spesifik di bawah BPSDM Kemhan RI. Yang ketiga ada tentu instruktur Latsarmil ya. Jadi pelatihan ini tuh melibatkan langsung institusi dan instruktur militer TNI. Jadi para peserta itu ditempatkan di barak-barak TNI, lalu juga mendapat kedisiplinan militer. Jadi pihak Kemhan mengklaim fokusnya ini tuh pada mental dan karakter, bukan fisik. Nah, tentu Ibu, kasus ini tuh sangat, kalau dianalisis ya, dan saya kira ini tuh sangat berbenturan sekali dengan yang namanya konsep HAM. Nah, saya ingin menganalisis kasus ini dari sudut pandang HAM. Sebagaimana Ibu tahu juga ya, jadi konstitusi kita itu mengatur HAM khususnya pada pasal 28 UUD 1945 ini diatur dari huruf A sampai J. Bagaimana HAM itu tuh diatur dalam pasal itu Ibu. Jadi hak kita untuk hidup, hak untuk layak itu sangat-sangat hal yang fundamental ya. Jadi nggak bisa ditawar semahal, sepeser apapun itu tidak bisa ditawar Ibu. Perlakuan militer ya yang meranah sipil itu sangat-sangat tidak masuk akal tentunya. Apalagi dengan embel-embel ini untuk mental, ini pembangunan karakter dan sebagainya, itu sangat-sangat tidak etis. Lalu juga saya ingin membahas dari segi bentuk kelalaian negara. Tentunya Ibu tahu sendiri dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, ini tuh bentuk apa ya, bentuk kecolongan bahasanya. Kok bisa gitu ada militer itu tuh masuk ranah sipil? Dan ya kalau korban 1-2 itu bukan yang gak apa-apa Ibu, maksudnya itu ada 5 loh Bu, kecolongan 5 nyawa gitu. Ini 5 itu berharga gitu. Jadi kok bisa negara itu kecolongan gitu. Nah, selanjutnya ada solusi, mungkin ya ada 2 solusi. Pertama itu ada solusi preventif, jadi upaya pencegahan melalui regulasi dan pengawasan negara. Jadi ya negara jangan sampai kecolongan lagi, jangan sampai kejadian lagi tidak pantas seperti ini ya. Jadi negara tuh bisa meregulasi ulang lah, merombak ulang total bagaimana program itu berjalan gitu, jangan sampai kecolongan lagi. Dan yang kedua itu ada solusi represif dan restoratif. Tentunya negara ini tuh harus hadir dalam kejadian ini, dalam artian memberikan kompensasi, memberikan pemenuhan hak itu diperlukan atas sebagai wujud tanggung jawab negara pada rakyatnya. Nah, refleksi pribadi, tentunya saya capek mendengar berita-berita seperti ini kayak ya. Dan salah satu dosen HTN saya bilang Indonesia ini sebenarnya lagi berada dalam fase militerisasi. Kayak demokrasinya itu kayak demokrasi absolut, kayak yang dipimpin oleh raja. Tentunya juga militer itu mulai merambah ke sipil ya. Sangat disayangkan sih Ibu. Saya juga berturut duka gitu. Ya, saya harap juga nggak ada kejadian lagi seperti ini. Tentunya negara harus bisa luas memandang, cara pandang yang luas, terus juga lebih bijak lagi ke depannya. Harus banyak-banyak pertimbangan dan mungkin ya itu sih Bu. Negara harus bisa kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat salah kata mohon dimaklumi Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.